Dari kamar kos-kosan tersebut, petugas mengamankan 2 orang pemuda, diantaranya Rapi Almansyah 28 tahun dan Sandi Hermawan 23 tahun. Serta menyita barang bukti berupa 1.500 gram tembakau sintetis, 300 mili bahan cairan sintetis yang bisa menghasilkan 30 kg tembakau, serta 2,7 gram sabu. Jadi Kresek bang, ke rumah sakit ya, kresek. jadi oh ini yang belum. Bisnis haram itu terbongkar saat Polres Cimahi yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Tanwin Nopiansyah mengamankan tersangka Sandi Hermawan terlebih dahulu di daerah Melong, Kota Cimahi. Beberapa waktu lalu dengan omset puluhan juta setiap bulannya. Nih, buat pasal. Hah? Pak. AKBP Tri Suhartato, Kapolres Cimahi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan satu tersangka di Melong beberapa waktu lalu. Setelah dikembangkan, petugas menemukan tempat pembuatan tembakau sintetis tersebut yang ada di Dago. Pendapatan korban bisa mendapatkan omset 1 miliar rupiah dan pihaknya mampu menyelamatkan 50.000 jiwa masyarakat terkait dengan narkotika ini. Khusus jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba, yaitu home industry tembakau sintesis. Perlu disampaikan bahwa ini berawal dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi, penangkapan di daerah Melong. Kemudian setelah dikembangkan, alhamdulillah kita menemukan tempat pembuatan tembakau sintetis di daerah Dago Atas, ya, di mana kita mengamankan salah satu orang dengan berinisial RF, ya, sebagai pemilik dari sebuah kos-kosan yang berada di daerah Dago Atas itu. Kemudian dalam prosesnya kita menemukan beberapa barang bukti, ya, yaitu tembakau sintesis sebanyak 1.500 gram atau 1,5 kilogram, ya. Bahan cairan sintesis seberat 300 mili, ya, yang bisa menghasilkan 30 kg tembakau sintesis serta sabu sebanyak 2,7 gram. Apabila kita rupiahkan, maka akan mencapai nominal 1 miliar rupiah, sehingga kita mampu menyelamatkan 50.000 jiwa masyarakat Indonesia terkait dengan narkotika. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan adalah dari pesanan DNA, ya. Kemudian pelaku ini menyebarkan tembakau sintesis ini untuk di wilayah Bandung dan daerah Cimahi. Yang ditanyakan, Sudah berapa lama? sudah beroperasi selama 1 tahun. Modus penjualannya Bang, gimana?
melalui online. Mereka tuh meracik barang-barang di sini. Untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JNE, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintetis yang mereka perjualbelikan. Jualan sistem ini juga apa? Online. Pemesanan online juga Online di juga. media sosial. Dari media sosial. Dan kalau ngelihat ada paket Daerah Bandung dan Cimahi ya. Nah, namun mereka juga menerima pesanan-pesanan dari luar kota ya, sampai dengan lintas provinsi. Kita dalam barang bukti juga menemukan adanya pesanan ke daerah Manado. Omset berapa berarti bang per bulan bang? Omset tiap bulan berapa? Saya sebagai pekerja Belajarnya atau tidak? Nah, belajarnya kamu belajar di mana? kontrak Diarahin sama? sama yang ngasih pekerjaan. Yang ngasih kerja. Kiri kanannya memang sepi ya kalau kita lihat. Samping kirinya malah kosong. Jadi mereka melakukan meraciknya, dia bisa menjual 75 ya, 75 sampai dengan 100, ketika 10 gram ya, 10 kilo. Artinya dia bisa menghasilkan penghasilan sampai dengan 50 juta. Nah, siapa yang tidak tergiur dengan hal tersebut? Ya, tapi ingat, jangan tergiur dengan hal seperti itu, ya, karena apapun itu, ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan meningkatkan, dan tentu saja Akibat perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika.